Cara mengubah perilaku orang lain menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti Pranginangin, seorang psikolog dan konsultan keluarga. Teman-teman sekalian, tentu saja sebagai manusia kita menginginkan pasangan, keluarga, maupun anak-anak kita menjadi sosok yang ideal, menjadi sosok yang kita harapkan menjadi pasangan yang menyejukkan hati, menjadi anak-anak yang menyejukkan hati. Ada kalanya kita mendapati bahwa pasangan maupun anak-anak kita memiliki perilaku, sikap, ataupun kondisi yang belum seperti harapan kita dan membuat kita tidak nyaman. Tentu saja wajar kalau ada keinginan dalam diri kita untuk mengubah kondisi tersebut agar menjadi lebih baik. Nah, mengapa penting untuk kita bisa mengkondisikan atau mengubah kondisi yang tidak baik itu menjadi lebih baik? Yang pertama, tentu saja karena kita diperintahkan ya untuk mengingatkan ataupun menegur bila mendapati ada kekurangan, kesalahan ataupun sesuatu yang tidak baik pada anggota keluarga kita. Maka tentu saja penting untuk kita tidak hanya diam saja saat melihat ataupun mendapati ada ketidakbaikan di dalam keluarga maupun orang-orang sekitar kita. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk bisa masuk surga sekeluarga, ya. Sehingga kalau mendapati ada yang tidak baik, tentu harus untuk kita tegur, kita ingatkan, kita nasihati, dan kita ajak kembali pada kebaikan. Yang kedua, kenapa penting untuk kita mengajak ataupun mengingatkan ketika ada kesalahan pada anggota keluarga kita, selain karena itu perintah Allah, yang kedua adalah agar kita juga merasa bahagia, ya. Karena kalau di sekitar kita ada toxic relationship gitu ya, atau toxic people, tentu itu juga akan mempengaruhi kondisi diri kita, ya. Karena energinya, vibrasinya, atau emosinya bisa menular dan saling mempengaruhi. Tentu kita tidak ingin ya kalau keluarga kita mempengaruhi dalam hal yang tidak baik. Maka ketika kita mengingatkan atau mengajak keluarga kita dalam kebaikan, itu juga akan memberi kebahagiaan dan kemanfaatan juga bagi diri kita sendiri. Ya, jadi ketika kita ingatkan, maka kita sendiri juga akan merasa bahagia, merasa syukur, dan merasa damai bersama anggota keluarga kita. Yang ketiga, ketika kita mengingatkan pada kebaikan atau mengajak pada kemaslahatan dalam anggota keluarga kita, itu juga akan membuat keluarga kita bisa menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Sebagaimana visi keluarga yang perlu kita masukkan dalam doa sehari-hari kita adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan dan anak-anak yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau pasangan maupun anak-anak serta diri kita dalam kebaikan, maka itu akan mendorong kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, ya, pemimpin orang-orang bertakwa, pemimpin dalam kebaikan, bisa menjadi teladan di masyarakat, anak-anak bisa menjadi teladan contoh bagi teman-teman di sekolah, ya, begitupun pasangan kita bisa berprestasi dan bermanfaat juga di lingkungan pekerjaannya, termasuk juga diri kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu untuk tidak hanya diam saja ketika melihat ketidakbaikan dalam keluarga kita, perlu upaya yang konsisten, perlu kesungguhan untuk kita bersama-sama mengajak dalam kebaikan. Nah, tentu saja pertanyaannya bagaimana caranya gitu ya. Bagaimana caranya untuk mengubah hal-hal yang belum baik di dalam keluarga kita, pada pasangan kita, pada anak-anak kita. Ya, di sini saya ingin menyampaikan sebuah kutipan ya dari Quran surat Fussilat ayat 34 sampai dengan 36. Kutipan ini saya ambil dari buku Membumikan Harapan Rumah Tangga Islam Idaman karya Abu Alham Rabi. Ya, di sini artinya dari surat Fussilat 34 sampai dengan 36 tersebut, artinya saya bacakan ya. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejelekan. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik.
Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita mendapati ada kejelekan pada perilaku pasangan ataupun anak-anak kita, yang perlu kita lakukan bukan meresponnya dengan kejelekan pula. Ya, contohnya kita marah, ya, bersikap marah sikapnya. Kalau perasaannya marah itu boleh, tetapi yang tidak boleh adalah tindakan marahnya. Ya, misalnya berkata kasar, ya, memukul atau menghardik ataupun menghakimi. Tindakannya yang perlu kita kontrol ya. Ini bisa sesuai dengan jika setan mengganggumu ya. Jadi kemarahan itu yang kalau kita wujudkan dalam tindakan artinya setan sedang mengganggu kita ya kan, membumbui kemarahan-kemarahan kita yang akhirnya perilaku kita tidak ada bedanya, sama-sama berbuat jelek ya. Tadinya kita marah karena kejelekan ataupun kesalahan yang dilakukan pasangan ataupun anak kita, tetapi kalau kita meresponnya dengan kemarahan, akhirnya memunculkan sikap jelek. Jadi nggak ada bedanya. Itu sebabnya di awal ayat tadi disampaikan tidaklah sama kebaikan dan kejelekan. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi kita meresponnya dengan cara yang lebih baik. Kita tahu nih pasangan kita atau anak kita melakukan kesalahan yang tidak pantas, yang tidak seharusnya bertentangan dengan agama, norma maupun moral di masyarakat. Kita tahu ada kejelekan pada apa yang telah mereka lakukan. Tetapi kalau kita ingin mengubah kondisi tersebut menjadi lebih baik, yang dibutuhkan adalah, yang perlu kita lakukan adalah kita meresponnya atau menolak kejelekan tersebut dengan cara yang lebih baik. Cara yang lebih baik itu tentu saja dengan kasih sayang, dengan cinta. Kita pengen mengubahnya bukan karena supaya kita image-nya terjaga, supaya kita jadi tetap bagus. Enggak, kita meresponnya, kita pengen mengubahnya ya karena kita cinta pada mereka, kita sayang pada mereka. Kita ingin mereka tetap dalam kebaikan, kita ingin mereka tetap dalam ketaatan, kita ingin mereka tetap dalam koridor jalan yang benar. Ya, niatnya ya. Niat kita untuk kebaikan mereka. Sehingga kalau niat kita untuk kebaikan mereka, maka kita perlu melakukan cara yang baik pula. Nah, ya, kita perlu meresponnya, mengubahnya dengan cara yang baik pula. Itu sebabnya, teman-teman sekalian, kita perlu mengenali, oh ya saya lagi kesel nih, oh ya saya lagi marah nih, saya kecewa nih dengan apa yang diperbuat pasangan saya, yang diperbuat anak saya. Kendalikan dulu kemarahan itu, ya, sehingga kita menjadi tenang, sehingga hati kita kembali penuh cinta dan kasih sayang, sehingga pada saat kita merespon masalah atau kejelekan tersebut dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang penuh cinta, penuh kasih sayang di hati kita, penuh kepasrahan pada Tuhan, maka akan lebih mudah tindakan kita dalam responnya. Dalam membangun komunikasinya bisa lebih jernih, lebih komunikasinya bisa lebih terbuka, kita jadi lebih bisa mendengarkan mereka, apa penyebabnya mereka melakukan kesalahan itu, bagaimana kondisinya, apa yang bisa kita bantu untuk memperbaiki kondisi yang ada, ya, apa solusi-solusi yang perlu dilakukan, itu bisa terwujud, ya, karena kalau misalnya kita merespon dengan kemarahan, maka pada umumnya orang-orang akan defense, bertahan ataupun menjauh. Bagaimana bisa diselesaikan kondisinya, bagaimana bisa diubah permasalahannya ketika respon kita keliru. Mereka malah semakin menjauh atau bahkan semakin besar kesalahan yang dilakukan. Ya, maka disampaikan seterusnya ya, sifat-sifat yang baik itu, sifat-sifat yang baik itu maksudnya cara kita untuk merespon, cara kita merespon dengan baik ketika ada kejelekan. Nah, hanya dianugerahkan, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Iya, jadi wajar kan kalau kita marah, tapi kalau kita respon saat marah hasilnya tidak baik, malah jelek juga gitu kan. Maka dibutuhkan kesabaran. Jadi respon pertamanya itu
yang perlu kita hadirkan dalam diri kita sebelum kita merespon itu adalah bersabar. Ya, sabar, sabar. Jadi sabarnya sabar, sabar. Nah, itu marah ya. Sabar. Semua ini karena Allah. Semua masalah datangnya dari Allah, pasti ada kebaikan buat kita semua, buat keluarga kita, maka hadapi dengan kesabaran. Dan sabar itu pastinya tidak mudah, maka disampaikan dalam ayat tersebut, melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Jadi karena sabar itu tidak mudah, maka keuntungannya besar. Keuntungan besar itu apa? Keuntungan besar itu adalah ketika kita bersabar, tetap bersikap baik, merespon kejelekan, maka keuntungan yang besar itu bisa layak kita dapatkan. Apa itu keuntungan besar? Ya termasuk tadi, perubahan yang kita inginkan pada pasangan maupun anak kita. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan yang besar tersebut, keajaiban, perubahan, pertolongan atas kondisi masalah yang kita hadapi ketika kita bersabar dan tetap bersikap baik, menggunakan cara yang lebih baik untuk menolak kejelekan tersebut. Tadi di awal disampaikan ketika kita menggunakan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba seketika orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan, ya marah kan, lagi bertengkar gitu kan, ada cekcok, ketidaknyamanan gitu kan, seolah-olah menjadi teman yang setia. Hubungannya menjadi baik kembali, harmonis kembali, rukun lagi, bahkan lebih baik, lebih penuh cinta, lebih harmonis dari yang sebelumnya. Ya, jadi tolaklah kejelekan dengan cara yang lebih baik, hadapi dengan sabar, karena sabar itu mengundang keuntungan yang besar, pertolongan dan keajaiban dari Tuhan untuk mengubah kondisi yang ada, untuk mengubah pasangan kita, untuk mengubah anak-anak kita. Jadi apa yang kita harapkan? Ya, mendatangkan kembali keriduan di hati kita. Ya, kemudian di ayat tersebut di Fusilat 34-36 tadi ditutup dengan jika setan mengganggumu, ya menghasut pikiran kita, udah tinggalkan saja kalau dia melakukan kesalahan. Udah hapus aja dari kakak. Itu kan bisikan-bisikan setan. Udah pisah aja. Ya, jika setan mengganggumu, memasukkan pikiran-pikiran yang negatif, ya apa kata orang nanti, gitu kan? Apa penilaian orang? Semua orang bilang pisah, semua orang bilang putus dari kakak, atau semua orang bilang tinggalkan. Ya, ada hasutan-hasutan baik dari diri kita sendiri maupun dari orang-orang sekitar, dan kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan ataupun cara kita merespon. Ya, ketika ada hasutan tersebut, di sini disampaikan, dan jika setan mengganggumu, ya mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi yang bisa kita lakukan tadi ya, merespon dengan cara yang baik, bersabar karena sabar mengundang keuntungan yang besar, dan memohon perlindungan kepada Allah. Karena pasti tidak mudah ya ketika kita diuji pada suatu masalah, pastinya sangat tidak mudah ya, pikiran kita pastinya kacau, sehingga kalau pikiran kita kacau mudah sekali ya godaan-godaan yang buruk itu datang, maka dibutuhkan ketergantungan kita pada Allah, melibatkan Allah, mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Nah, ini dipertegas ya, jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan yang mengajakmu untuk berbuat keburukan, udah balas aja tadi. Dia berbuat buruk, ya udah kita juga berbuat buruk. Dia bermaksiat, kita juga bermaksiat. Ya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Teman-teman, tingkatkan kesabarannya, kemudian mohon perlindungan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui kondisi kita, sehingga ketika kita melibatkan Allah dalam proses kita untuk memperbaiki kondisi keadaan di rumah tangga kita, di pernikahan kita, di pengasuhan kita, maka akan lebih mudah dan kita bisa lebih tepat merespon dengan cara-cara yang lebih baik, sehingga cara-cara yang lebih baik dan penuh cinta, penuh kasih sayang tersebut akan dengan izin Tuhan mengubah pasangan kita, mengubah anak-anak kita, menjadi pasangan dan anak-anak yang menyejukkan hati. Semoga postingan ini bermanfaat dan kita juga dimudahkan untuk mengamalkannya, dan keluarga kita dikaruniai sakinah, mawaddah, warohmah, keluarga yang diridhoi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.